Raja Naga Emas meraung enggan dan bergegas ke depan. Setiap kali sayap naga raksasa mengepak, tubuh besarnya tiba-tiba akan bergerak maju. Raja Naga Emas, tahukah Anda bahwa ada aliran turbulensi sementara di depan alam dewa? Setelah perisai alam dewa rusak, guncangan ruang dan waktu, Anda mungkin tidak bisa menyenangkan. Suara marah Tangsan terdengar. Suara dingin Raja Naga Emas bergetar di seluruh ruang. Tentu saja saya tahu bahwa turbulensi waktu dan ruang akan datang, bahkan jauh lebih awal dari yang Anda ketahui. Dengan persepsi super dari kursi ini, saya telah lama menemukan bahwa turbulensi waktu telah datang. Apa hubungannya? Yang terbaik adalah dihancurkan. Anda para dewa yang penuh kebencian dan percaya diri berani menyegel kursi ini selama bertahun-tahun. Kali ini, saya akan membantu turbulensi ruang dan waktu ini untuk sepenuhnya menghancurkan alam dewa ini dan melihat bagaimana Anda bertahan. Dengan kekuatan tubuh kursi ini, bahkan jika itu adalah turbulensi ruang dan waktu, tidak akan mungkin untuk menyakiti saya untuk sementara waktu. Tentu, kursi ini dapat menemukan uang lain untuk bertahan hidup. Apalagi, tanpa alam dewa Anda, dengan sendirinya akan hilang. Penguntit para dewa, pada saat itu, bahkan jika kursi ini bergerak di antara dunia berbagai planet, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ketika saya menemukan separuh tubuh saya yang lain, Dewa Naga saat itu akan kembali. Pada saat itu, kursi ini akan ditetapkan secara pribadi. Alam dewa milik binatang suci memperlakukan Anda pendahulu para dewa yang penuh kebencian, semua manusia, sebagai budak. Biarkan mereka tidak pernah berdiri. Mendengar apa yang dikatakan Raja Naga Emas, Tangsan terkejut. Jelas, Raja Naga Emas ini lebih awal terencana, saya takut dewa kehancuran telah terpengaruh olehnya, jadi dia akan menjadi sangat egois. Tapi sekarang tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Masalahnya sudah selesai, hanya untuk mengatasi bahaya langsung dulu. Raja Naga Emas benar, jika alam dewa ditelan oleh turbulensi ruang dan waktu, maka berbagai dunia yang awalnya dikendalikan oleh alam dewa mungkin mengalami masalah. Pertama-tama, tanpa keberadaan pemburu dewa, akan ada beberapa keberadaan di luar batas aslinya. Tanpa penindasan para dewa, kekuatan dunia tidak akan lagi terbatas pada kondisi aslinya. Mungkin akan bisa melahirkan beberapa eksistensi yang menghancurkan. Tentu saja, ini hanya mungkin jika energi mencapai tingkat tertentu, sangat sulit untuk melanjutkan sublimasi. Tapi batasan ini secara alami tidak akan muncul pada Raja Naga Emas. Dengan kekuatan Raja Naga Emas, jika benar-benar turun ke sebuah planet, maka pasti tidak sulit untuk menghancurkan planet ini. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dilihat Tangsan. Jika benar seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak planet yang akan diperbudak oleh Raja Naga Emas ini. Jika dia diizinkan untuk menciptakan alam dewa yang telah dideritanya, maka itu benar-benar akan menjadi malapetaka bagi semua planet. Sementara pikirannya berputar, Tangsan tidak mengurangi kendali atas tubuh pedang, masih mengubah arah, tetapi semuanya masih terbang menuju arah komite alam dewa. Setelah Raja Naga Emas mengejar dengan seluruh kekuatannya untuk jangka waktu tertentu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar Tangsan, dan kecepatannya juga sedikit melambat, hanya mengikuti Tangsan. Jangan berjuang, Dewa Syura, kamu tidak punya kesempatan. Roh Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan telah benar-benar padam, dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagiku. Sekarang, di seluruh alam dewa, hanya kamu yang bisa dengan enggan lawan saya. Komite alam dewa akan datang. Apakah Anda masih mengharapkannya untuk melindungi Anda? Saya telah melihat bahwa para dewa di alam dewa Anda menolak turbulensi kosong pada saat itu. Saya tidak secara langsung mendobrak penghalang, hanya biarkan Anda mengonsumsi lebih banyak turbulensi kosong pada saat itu, sehingga kursi ini bisa menjadi lebih aman. Raja Naga Emas mewarisi sebagian dari kebijaksanaan Dewa Naga, seperti yang diharapkan Tangsan, banyak hal berada dalam perhitungannya. Awalnya, ketika Dewa Kehancuran datang ke tempat terlarang, itu juga digunakan oleh Dewa Kehancuran dengan sengaja untuk melepaskan auranya untuk menyegel Tangsan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kemudian Tangsan benar-benar membobol segel dengan darah tali pusat putranya. Namun pergolakan ruang dan waktu yang sudah dirasakannya masih datang, dan rencananya masih bisa berlanjut. Meskipun dikatakan tidak takut dengan turbulensi ruang dan waktu, ia masih takut akan hal itu jauh di lubuk hati. Terutama kekuatan yang menakutkan di inti dari turbulensi waktu, tidak akan pernah berani untuk maju. Dan pertahanan alam dewa itu sendiri terus-menerus menghabiskan kekuatan turbulensi ruang dan waktu, dan tentu saja tidak akan ingin menghancurkannya. Belum lagi kemungkinan bahwa alam dewa ingin sepenuhnya memblokir turbulensi ruang dan waktu. Bahkan jika itu benar-benar diblokir, konsumsi para dewa alam dewa sudah hampir habis. Di alam dewa ini, siapa lagi yang bisa menolaknya? Ketika dia melawan Tangsan sekarang, dia sudah mengetahui semua ini, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali.
hanya mengejar Tangsan, menunggu kesempatan bagus untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Raja Naga Emas melambat, dan Tangsan di depan juga secara alami melambat sedikit. Fluktuasi divine power yang memancar dari tubuhnya jelas melemah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, dan konsumsi hari ini terlalu besar. Pada saat ini, lebih banyak kekuatan pemikiran di alam dewa yang ditarik oleh Komite Alam Dewa. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah sumber tanpa sumber, dan tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan ilahi sendiri untuk saat ini. Namun, Tangsan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Raja Naga Emas, dan terbang dengan tegas ke arah Komite Alam Dewa. God Shura, apakah kamu berencana untuk mati bersama God Realm Committee? Oke. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Tapi yakinlah bahwa kursi ini tidak akan bersemangat untuk menyerang God Realm Committee. Aku akan membiarkan dewa di sekitar God Realm Committee memfitnah kita semua melihat keberadaan kursi ini. Pikirkanlah, jika mereka panik dalam hati, apakah perlawanan mereka terhadap turbulensi ruang dan waktu akan melemah? Pada saat itu, kursi ini akan dapat melihat dewa-dewa Anda yang penuh kebencian, satu persatu. Ditelan oleh turbulensi ruang dan waktu dalam kepanikan, ini benar-benar luar biasa. Raja Naga Emas itu penuh dengan kata-kata jahat, dan pedang Shura tampak bergetar. Penglihatan Raja Naga Emas luar biasa, wajar untuk melihat mulut naga besar itu sedikit tergerak, dan itu sepertinya menunjukkan sedikit penghinaan. Dibandingkan dengan dewa tertinggi generasi pertama, generasi baru dewa tertinggi ini benar-benar masih memiliki celah yang besar. Dewa Shura ini juga tidak terlalu baik. Sangat disayangkan bahwa aliran waktu dan ruang yang bergejolak datang terlalu dini, jika tidak, dewa kehancuran mungkin akan menghancurkan alam dewa ini sepenuhnya. Pertarungan Tangsan dengan dewa penghancur ada dalam persepsinya, dan itu semua ada di matanya selama keseluruhan proses. Dari sudut pandang keefektifan pertempuran frontal Tangsan, itu jauh lebih rendah dari dewa Shura saat itu. Dan jaraknya cukup besar. Sekarang, melalui pertarungan satu sama lain, hal ini menjadi lebih pasti. Komite Alam Dewa akhirnya datang, dan di kejauhan, di sekitar gedung emas yang menjulang tinggi, ada banyak dewa, dan cahaya emas itu masih terus berkumpul ke arah Komite Alam Dewa. Yu Hao melakukannya dengan baik. Secercah kelegaan melintas di hati Tangsan, penampilan menantu laki-lakinya di hari-hari ini bisa dikatakan menakjubkan. Jika bukan karena dia, situasi saat ini pasti akan jauh lebih buruk. Tampaknya penglihatan putri saya benar-benar lebih baik daripada penglihatannya sendiri. Jika Raja Naga Emas tahu bahwa Tangsan masih dapat memikirkan hal-hal ini saat ini, ia pasti akan memiliki kewaspadaan di dalam hatinya. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Kalaupun ada, tidak mungkin membaca isi hati Tuhan Yang Maha Esa. Lampu merah menyala, Tangsan sudah terjun ke Komite Alam Dewa dan menghilang. Dan tubuh besar Raja Naga Emas muncul di perisai cahaya di luar Komite Alam Dewa hampir pada saat berikutnya. Tentu saja itu tidak bisa masuk, asalkan perisai Komite Alam Dewa dapat memblokir serangannya. Raja Naga Emas tampaknya menunjukkan kebajikannya dalam berbicara dan menghitung, menyebarkan sayap besarnya, itu hanya melayang di luar perisai Komite Alam Dewa, dan tidak menyerang, tetapi membuat nyanyian naga yang memekakkan telinga di mulutnya. Perisai dapat mengisolasi turbulensi ruang dan waktu di luar, tetapi tidak berpengaruh pada suara. Para dewa yang mencoba yang terbaik untuk membangkitkan kekuatan dewa mereka tiba-tiba terbangun. Seperti yang dikatakan Raja Naga Emas, ketika para dewa melihat Raja Naga Emas yang begitu besar dan memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Untuk sementara waktu, sudah ada kekacauan di sekitar Komite Alam Dewa. Ini? Ini Raja Naga Emas? Pertanyaan dan seruan terdengar satu demi satu. Semua orang tahu apa arti penampilan Raja Naga Emas saat ini bagi seluruh alam dewa. Terutama beberapa dewa tua yang memiliki ingatan yang dalam tentang kisah Dewa Naga. Sekarang gimana caranya? Akankah Raja Naga Emas segera menyerang Komite Alam Dewa? Boom! Terdengar suara keras, tapi itu bukan disebabkan oleh Raja Naga Emas, melainkan dari turbulensi ruang dan waktu di luar. Turbulensi spasio-temporal masih terus meningkat, dan tren peningkatan tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Dalam aliran udara abu-abu, lampu listrik abu-abu berkedip terus-menerus, membuat alam dewa menjadi terang dan gelap. Kamu dewa bodoh, cepatlah bekerja keras untuk menahan gejolak ruang dan waktu. Jangan khawatir, kursi ini tidak terburu-buru, kursi ini bisa menunggu. Kata Raja Naga Emas dengan duri besar. Tentu saja tidak terburu-buru melihat para dewa alam dewa bertarung melawan arus waktu dan ruang yang kacau, ia tidak tahu betapa bahagianya itu. Situasi inilah yang paling diharapkan untuk dilihat.
Sama sekali tidak takut bahwa para dewa akan berbalik menghadapinya saat ini, salah satunya adalah tidak takut akan kekuatannya sendiri. Dan yang lebih penting, menghadapi pergolakan ruang dan waktu, dewa-dewa ini tidak punya pilihan lain sama sekali. Sekarang berhentilah melawan turbulensi ruang dan waktu, dan alam Tuhan akan segera dihancurkan. Oleh karena itu, kalaupun mereka tahu rencananya, mereka hanya bisa gigit jari menghadapi gejolak ruang dan waktu di luar angkasa. Raja Naga Emas merasa bahwa dia benar-benar pintar, dan bahkan pintar dia akan mengaguminya. Suara gemuruh yang keras terus bergema, dan cahaya yang dipancarkan oleh Komite Realm Dewa tampaknya sedikit lebih kuat. Jelas bahwa Tangsan telah mengambil alih pusat alam dewa lagi. Raja Naga Emas membuka tangannya dan terbang mengelilingi perisai dari Komite Alam Dewa, dengan hati-hati mengamati kepanikan dan gigi terkatup dari para dewa, warna kemenangan di matanya yang seperti rubi menjadi lebih jelas. Benar-benar luar biasa. Bekerja keras, dewa bodoh. Kaulah yang bodoh. Awalnya, Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk menuju kehancuran alam dewa. Sayangnya, meskipun Anda mewarisi kekuatan dan kemampuan fisik Dewa Naga, Anda tidak mewarisi kebijaksanaan Dewa Naga. Pada titik ini, Anda ini jauh lebih buruk daripada Raja Naga Perak. Pada awalnya, Raja Naga Perak tahu untuk melarikan diri segera setelah perpecahan, tapi bagaimana denganmu? Kamu hanya tahu betapa bodoh dan putus asa. Oleh karena itu telah disegel selama bertahun-tahun. Kali ini, sama. Kamu masih sangat bodoh, tetapi setelah ini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Suara sedingin es Tangsan datang dari Komite Alam Dewa, bergema di udara. Biarlah setiap fitnah dewa di alam dewa didengar dengan jelas. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi tenang, yang khawatir. Kata-kata dewa tertinggi tidak diragukan lagi memiliki kekuatan untuk menenangkan semua orang. Raja Naga Emas tertegun, kali ini, apakah kamu masih waspada? Meskipun dikatakan begitu, dia perlahan mengepakkan sayap naga yang besar dan mundur. Pertarungan Tangsan dengan Dewa Penghancur masih meninggalkan kesan yang dalam, masih teringat dengan jelas bagaimana Dewa Penghancur jatuh ke dalam perangkap Tangsan selangkah demi selangkah selama pertempuran itu, dan pada akhirnya, kekuatannya benar-benar dominan. Tersesat dalam situasi yang sangat baik. Mungkinkah saat ini dikatakan, apakah orang ini memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan? Meskipun dia tidak percaya di dalam hatinya, Raja Naga Emas masih memiliki mentalitas bahwa dia lebih suka dipercaya. Untuk menghancurkan alam dewa, kita harus menghancurkan alam dewa terlebih dahulu. Sekalipun pergolakan waktu dan ruang di luar akan menyebabkan kerusakan pada diri Anda sendiri, masalah besarnya adalah menemukan planet dengan langit dan bumi yang kuat untuk tidur. Bagaimanapun, saya terbiasa menanggung kesepian. Sambil memikirkannya, sayap besar Raja Naga Emas mengepak tiba-tiba, mendorong tubuh besarnya untuk memanjat tinggi. Bekerja sama dengan turbulensi ruang dan waktu, sangat mudah. Itu hanya perlu mendobrak penghalang alam dewa, dan kemudian, turbulensi waktu dan ruang dapat menyelesaikan segalanya dan menghancurkan seluruh alam dewa. Pada saat ini, tiba-tiba, dua kelompok api muncul tanpa suara di kedua sisi Komite Alam Dewa. Ketika dua kelompok api ini pertama kali muncul, mereka tidak mencolok. Satu kelompok berwarna merah dan yang lainnya biru. Mereka tampak seperti dua api yang paling sederhana dan sederhana. Namun, dua kelompok api mengubah mata mereka hampir seketika, satu kelompok menjadi hitam, dan kelompok lainnya menjadi putih. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitar seluruh Komite Realm Dewa tampak berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, dua kelompok api tiba-tiba memanjang, mengubahnya menjadi dua pedang tajam. Suara manis wanita berbunyi, ayo. Bagus. Ruo. Air. Suara rendah laki-laki terdengar, jahat. Ki. Mengagumkan. Ran. Tiba-tiba, di antara langit dan bumi, aura yang seolah-olah datang dari Hongmeng naik tiba-tiba. Pada saat yang sama, langit menjadi putih dan bumi menjadi hitam. Pada saat ini, betapa miripnya dengan letusan Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran secara bersamaan belum lama ini. Tubuh besar Raja Naga Emas tiba-tiba tampak menabrak penghalang tak terlihat dan tiba-tiba terpental. Pedang ganda hitam dan putih di kedua sisi Komite Alam Dewa tiba-tiba berubah menjadi dua pita, dan langsung meledak ke udara, melesat ke arah Raja Naga Emas, dan dua pedang dewa bangkit melawan badai. Tidak hanya itu, di puncak Komite Alam Dewa, cahaya berdarah juga menembus udara, menyatu dengan pedang ganda hitam dan putih, dan tiga pedang dewa berubah menjadi tiga cahaya kuat, menutupi Raja Naga Emas sepenuhnya. Ketakutan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Raja Naga Emas menghadapi tiga pedang ilahi. Hanya terasa bahwa sisik naga di sekujur tubuhnya tampak gemetar, dan tubuhnya sepertinya terbelah oleh mereka. Perasaan kematian tiba-tiba datang.
Roar, 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 ia meraung panik, dan mengepakkan sayapnya, berusaha kabur dengan sekuat tenaga. Tetapi pada saat ini, seluruh alam dewa tampaknya berada di bawah kendali 3 pedang cahaya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ku bilang, kamu yang bodoh. Suara sedingin es Tangsan terdengar di telinga Raja Naga Raja. Iya, itu bodoh. Pada saat ini, Raja Naga Emas sudah memahaminya, tapi sudah agak terlambat. Dapat mengancam keberadaannya, di alam dewa hanya ada Tuhan Yang Maha Esa. Pedang ilahi putih diubah oleh dewa kebaikan, seperti air, dan pedang dewa hitam dikendalikan oleh dewa jahat roh jahat. Ditambah dengan pedang darah dewa Syura-Syura yang mengontrol tatanan. Integrasi 3 pedang sudah mengendalikan semua hukum di seluruh alam dewa. Bahkan dewa naga yang lengkap saat itu, dihadapkan dengan pedang seperti itu, dia harus membuat segalanya lebih mudah. Belum lagi Raja Naga Emas yang hanya memiliki kekuatan fisik dewa naga. Dan pedang di depanku disebut, pedang penghakiman di 3 alam, adalah dunia kebaikan, kejahatan dan syura. Saat itu, setelah Dewa Naga menyebabkan malapetaka ke alam dewa, 5 Raja Dewa Agung alam dewa belajar dari rasa sakit dan menyadari bahwa Raja Dewa tidak memiliki sarana serangan. Baru setelah itu mereka berkumpul bersama untuk mempelajari pedang penghakiman di 3 alam. Jika Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran masih ada, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan kehidupan dan kehancuran pada pedang penghakiman dari 3 alam. Dan sekarang, meskipun Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran telah jatuh, benih mereka ada di tangan Tangsan. Oleh karena itu, meskipun pedang di depan kita tidak lengkap, kekuatannya tidak jauh berbeda dari periode lengkap. Komite Alam Dewa. Dewa emosional mengertakkan giginya pada saat ini, pembuluh darah di dahinya terbuka, dan seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus. Ditirai cahaya di depan matanya, semuanya tampak mulai kabur. Tekanan yang sangat besar bahkan membuat suara klik tulang di tubuhnya dari waktu ke waktu. Batasi, batasi. Dia semakin dekat dan mendekati batas yang bisa dia tanggung, dan batas ini sudah muncul 10 menit yang lalu. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Konyol untuk mengatakan bahwa alasan pembatasan itu tampaknya karena ayah mertuanya, Dewa Tertinggi Tangsan, bergegas ke masa lalu. Saat dia melihat kembalinya Tangsan, Dewa Emosi tiba-tiba menjadi sedikit rileks, dan kekuatan penindas yang kuat membawanya ke tepi batas. Namun, Tangsan menyuntikkan kekuatan ilahi untuk membantunya menstabilkan pusat alam dewa, dan kemudian memberitahunya dengan suara yang dalam bahwa sekarang, dia harus terus bertahan dan tidak dapat digantikan. Pada saat itu, Dewa Emosi sedikit tercengang, yang dia katakan adalah dewa tingkat pertama. Ingin melanjutkan? Namun, dia tidak bisa lagi menahannya. Kemudian Tangsan hanya mengucapkan sepatah kata, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan membawanya dengan keras. Raja Naga Emas ada di sini. Ini yang dikatakan Tangsan padanya. Dewa Emosi mengguncang seluruh tubuhnya pada saat itu, dan segera menyadari mengapa ayah mertuanya akan pergi pada saat kritis seperti itu. Dan sekarang, dia hanya bisa melakukan hard top. Sebagai dewa tingkat pertama, dia bisa tinggal di inti alam dewa ini begitu lama, yang cukup untuk dibanggakan. Anda tahu, bahkan jika dewa tertinggi ada di sini, tekanan untuk bertahan masih sangat besar. Tapi sekarang, dia telah mendukung kekuatan yang menggerakkan seluruh alam dewa melawan turbulensi waktu dan ruang, mencegah alam dewa hancur. Dan saat dia mengertakkan gigi, dia melihat ada 2 dewa lagi di samping ayah mertuanya. Keduanya akrab, dan saat ini yang mereka maksud adalah dewa harapan untuk seluruh alam dewa. Yaitu, 2 dewa tertinggi. Dewa kebaikan dan kejahatan, pada saat yang paling kritis ini, telah kembali. Ketika dewa kehancuran tiba-tiba diluncurkan untuk menyegel Tangsan. Meskipun Tangsan sebenarnya sudah siap, persiapannya sama sekali tidak cukup. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin menghubungi 2 dewa tertinggi dari alam rendah, jahat dan baik, dia tidak bisa melakukannya. Karena, jika Anda ingin menghubungi dewa alam rendah, Anda harus melalui pusat alam dewa. Generasi dewa baik dan dewa jahat ini adalah generasi kedua dari alam dewa, dan kekuatan mereka masih sedikit berbeda dari Tangsan, dewa kehancuran, dan dewi kehidupan. Tapi itu masih eksistensi tingkat dewa tertinggi. Kemudian, setelah bertempur dengan dewa kehancuran, Tangsan akhirnya mengambil kembali pusat alam dewa dengan seluruh energinya. Pada saat itu, dia kembali ke Komite Alam Dewa dan hal pertama yang dia lakukan adalah berhubungan dengan dewa kebaikan dan kejahatan. Konsumsinya sangat besar, begitu pula para dewa kehancuran dan dewi kehidupan. Dan perasaan krisis yang berkembang membuatnya mengerti bahwa alam dewa harus memusatkan semua kekuatannya untuk menghadapi kemungkinan bencana, terutama ketika alam dewa diperluas oleh dewa yang hancur. Dan 2 raja dewa yang agung, baik dan jahat, bergegas kembali segera setelah mereka menerima pemberitahuan dari Tangsan.
Mengapa Tangsan membawa Raja Naga Emas keluar sekarang? Tentu saja dia tidak akan tanpa tujuan. Itu karena dia menghitung bahwa dua raja besar akan kembali dan mereka mengulur waktu. Namun kemudian, ketika secara tidak sengaja disalib oleh Raja Naga Emas, justru karena ia telah menerima informasi kembalinya kedua Raja Dewa tersebut, kejutan ini membuat membaca www.ukanshu.com lamban. Lalu dia kembali. Seperti yang dia katakan, yang paling bodoh adalah Raja Naga Emas. Dia terlalu ceroboh. Dia bahkan lupa bahwa ada dewa baik dan jahat. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik Dewa Naga, tapi jelas, itu tidak mewarisi kebijaksanaan Dewa Naga. Tahukah Anda, pada awalnya, Dewa Naga hampir bisa menghancurkan alam dewa dengan kemampuan dan kebijaksanaannya yang kuat. Itu bukan kekuatan murni. Bertekun, harus bertekun. Tubuh Dewa Emosi sudah mulai bergetar sedikit, namun dia masih mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa momen paling kritis telah tiba. Selama dia bertahan hingga ketiga raja kembali ke pusat para dewa, maka kali ini dia akan menahan kekacauan ruang dan waktu. Kemungkinan aliran ditingkatkan sejauh mungkin. Hitam, putih, dan merah. Cahaya tiga warna terkondensasi bersama di udara pada saat ini, itu sudah berubah menjadi pedang raksasa tiga warna, dan lahir. Raja Naga Emas ingin melarikan diri, bahkan tidak bisa menghasilkan pemikiran konfrontasi. Itu adalah penindasan mutlak atas kekuasaan, penindasan mutlak terhadap hukum. Alam dewa, bagaimanapun, masih mengatur para dewa. Tangsan masih ingat dengan jelas bahwa sebelum dewa kebaikan dan kejahatan meninggalkan alam dewa generasi sebelumnya, dia telah mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh bahwa pedang penghakiman tiga alam dirancang khusus untuk berurusan dengan Raja Naga Emas. Suatu hari Raja Naga Emas akan menemukan cara untuk membobol segel, dan pada saat itu, tanggal kematiannya. Raja Naga Emas ini selalu merupakan bahaya tersembunyi bagi para dewa. Di depan pedang penghakiman tiga alam, itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi kepompong naga lagi. Komite Alam Dewa. Dewa emosional mengertakkan giginya pada saat ini, pembuluh darah di dahinya terbuka, dan seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus. Di tirai cahaya di depan matanya, semuanya tampak mulai kabur. Tekanan yang sangat besar bahkan membuat suara klik tulang di tubuhnya dari waktu ke waktu. Batasi, batasi. Dia semakin dekat dan mendekati batas yang bisa dia tanggung, dan batas ini sudah muncul 10 menit yang lalu. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Konyol untuk mengatakan bahwa alasan pembatasan itu tampaknya karena ayah mertuanya, Dewa tertinggi Tangsan, bergegas ke masa lalu. Saat dia melihat kembalinya Tangsan, Dewa Emosi tiba-tiba menjadi sedikit rileks, dan kekuatan penindas yang kuat membawanya ke tepi batas. Namun, Tangsan menyuntikkan kekuatan ilahi untuk membantunya menstabilkan pusat alam dewa, dan kemudian memberitahunya dengan suara yang dalam bahwa sekarang, dia harus terus bertahan dan tidak dapat digantikan. Pada saat itu, Dewa Emosi sedikit tercengang, yang dia katakan adalah dewa tingkat pertama. Ingin melanjutkan? Namun, dia tidak bisa lagi menahannya. Kemudian Tangsan hanya mengucapkan sepatah kata, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan membawanya dengan keras. Raja Naga Emas ada di sini. Ini yang dikatakan Tangsan padanya. Dewa Emosi mengguncang seluruh tubuhnya pada saat itu, dan segera menyadari mengapa ayah mertuanya akan pergi pada saat kritis seperti itu. Dan sekarang, dia hanya bisa melakukan hard top. Sebagai dewa tingkat pertama, dia bisa tinggal di inti alam dewa ini begitu lama, yang cukup untuk dibanggakan. Anda tahu, bahkan jika dewa tertinggi ada di sini, tekanan untuk bertahan masih sangat besar. Tapi sekarang, dia telah mendukung kekuatan yang menggerakkan seluruh alam dewa melawan turbulensi waktu dan ruang, mencegah alam dewa hancur. Dan saat dia mengertakkan gigi, dia melihat ada dua dewa lagi di samping ayah mertuanya. Keduanya akrab, dan saat ini yang mereka maksud adalah dewa harapan untuk seluruh alam dewa. Yaitu, dua dewa tertinggi. Dewa kebaikan dan kejahatan, pada saat yang paling kritis ini, telah kembali. Ketika dewa kehancuran tiba-tiba diluncurkan untuk menyegel Tangsan. Meskipun Tangsan sebenarnya sudah siap, persiapannya sama sekali tidak cukup. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin menghubungi dua dewa tertinggi dari alam rendah, jahat dan baik, dia tidak bisa melakukannya. Karena, jika Anda ingin menghubungi dewa alam rendah, Anda harus melalui pusat alam dewa. Generasi dewa baik dan dewa jahat ini adalah generasi kedua dari alam dewa, dan kekuatan mereka masih sedikit berbeda dari Tangsan, dewa kehancuran, dan dewi kehidupan. Tapi itu masih eksistensi tingkat dewa tertinggi. Kemudian, setelah bertempur dengan dewa kehancuran, Tangsan akhirnya mengambil kembali pusat alam dewa dengan seluruh energinya. Pada saat itu, dia kembali ke komite alam dewa dan hal pertama yang dia lakukan adalah berhubungan dengan dewa kebaikan dan kejahatan.
Konsumsinya sangat besar, begitu pula para dewa kehancuran dan dewi kehidupan. Dan perasaan krisis yang berkembang membuatnya mengerti bahwa alam dewa harus memusatkan semua kekuatannya untuk menghadapi kemungkinan bencana, terutama ketika alam dewa diperluas oleh dewa yang hancur. Dan dua raja dewa yang agung, baik dan jahat, bergegas kembali segera setelah mereka menerima pemberitahuan dari Tangsan. Mengapa Tangsan membawa Raja Naga Emas keluar sekarang? Tentu saja dia tidak akan tanpa tujuan. Itu karena dia menghitung bahwa dua raja besar akan kembali dan mereka mengulur waktu. Namun kemudian, ketika secara tidak sengaja disalib oleh Raja Naga Emas, justru karena ia telah menerima informasi kembalinya kedua raja dewa tersebut, kejutan ini membuat lamban. Lalu dia kembali. Seperti yang dia katakan, yang paling bodoh adalah Raja Naga Emas. Dia terlalu ceroboh. Dia bahkan lupa bahwa ada dewa baik dan jahat. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik Dewa Naga, tapi jelas, itu tidak mewarisi kebijaksanaan Dewa Naga. Tahukah Anda, pada awalnya, Dewa Naga hampir bisa menghancurkan alam dewa dengan kemampuan dan kebijaksanaannya yang kuat. Itu bukan kekuatan murni. Bertekun, harus bertekun. Tubuh Dewa Emosi sudah mulai bergetar sedikit, namun dia masih mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa momen paling kritis telah tiba. Selama dia bertahan hingga ketiga raja kembali ke pusat para dewa, maka kali ini dia akan menahan kekacauan ruang dan waktu. Kemungkinan aliran ditingkatkan sejauh mungkin. Hitam, putih, dan merah. Cahaya tiga warna terkondensasi bersama di udara pada saat ini, itu sudah berubah menjadi pedang raksasa tiga warna, dan lahir. Raja Naga Emas ingin melarikan diri, bahkan tidak bisa menghasilkan pemikiran konfrontasi. Itu adalah penindasan mutlak atas kekuasaan, penindasan mutlak terhadap hukum. Alam dewa, bagaimanapun, masih mengatur para dewa. Tangsan masih ingat dengan jelas bahwa sebelum dewa kebaikan dan kejahatan meninggalkan alam dewa generasi sebelumnya, dia telah mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh bahwa pedang penghakiman tiga alam dirancang khusus untuk berurusan dengan Raja Naga Emas. Suatu hari Raja Naga Emas akan menemukan cara untuk membobol segel, dan pada saat itu, tanggal kematiannya. Raja Naga Emas ini selalu merupakan bahaya tersembunyi bagi para dewa. Di depan pedang penghakiman tiga alam, itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi kepompong naga lagi. Pada saat ini sudah dikonfirmasi. Raja Naga Emas dengan putus asa mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke depan. Namun, tubuhnya sepertinya ditarik oleh sesuatu, masih secara bertahap didekati oleh pedang tiga alam. Untungnya, itu tanpa bantuan dewa kehancuran dan dewi kehidupan, jika tidak, pedang tiga alam akan membunuhnya sejak lama. Jika lima raja besar bekerja sama, mereka dapat menghadapi pergolakan ruang dan waktu secara langsung, dan mereka dapat mempertahankan eksistensi untuk jangka waktu tertentu. Roar, Raja Naga Emas sudah sepenuhnya mengerti saat ini, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, udara ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya yang seperti rubi. Tiba-tiba, itu berbalik dan bergegas ke arah Komite Alam Dewa. Menghadapi krisis hidup dan mati, ia akhirnya menjadi pintar sekali, atau dengan kata lain, ketika tidak ada jalan keluar, pikiran batu giok dan batu yang terbakar membuat pikiran spiritualnya dapat diakses. Tidak baik. Tangsan, Dewa Syura, Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan berseru pada saat yang sama. Bagaimana mereka bisa gagal untuk melihat apa yang Raja Naga Emas lakukan sekarang? Dia ingin mengenai perisai dari God Realm Committee, menghancurkan perisai, dan mematahkan kendali dari God Realm Committee atas kekuatan God Realm. Komite Alam Dewa, sebagai pusat alam dewa, dilindungi oleh hukum, tetapi saat ini, tidak ada dewa tertinggi dalam komite yang memimpinnya. Bahkan lebih sulit lagi membawa turbulensi ruang dan waktu dari luar angkasa, yang merupakan momen kritis dalam bahaya. Raja Naga Emas ini jelas ingin bertahan dari kematian, dan dalam situasi ini, dia akan melakukan perjuangan terakhir. Begitu tiga raja besar mengguncang tekad mereka untuk membunuhnya, itu akan memiliki kesempatan. Apa yang harus dilakukan? Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat bertanya kepada Dewa Asura Tangsan hampir secara bersamaan. Tangsan masih dominan sekarang. Bunuh. Tangsan tidak ragu-ragu, dan dalam hal waktu, dia tidak bisa membiarkannya ragu-ragu. Bahaya tersembunyi dari Raja Naga Emas terlalu besar, dan yang lebih penting, dengan situasinya sendiri saat ini, tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Dewa Kebaikan dan Kejahatan untuk meluncurkan pedang penghakiman tiga dunia kedua. Jika Anda tidak membunuh Raja Naga Emas sekarang, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Hanya memenggal kepalanya dulu, lalu membicarakan hal lain. Bahkan jika pelindung dari God Realm Committee runtuh, latar belakang God Realm yang kuat dapat menahan gejolak ruang dan waktu untuk jangka waktu tertentu, dan selalu ada peluang.
Dan begitu Raja Naga Emas lolos dari serangan mematikan ini, di bawah kekacauannya, alam dewa benar-benar akan menjadi bencana. Api keemasan yang cerah muncul dari seluruh tubuh Raja Naga Emas, sebagai makhluk ilahi. Ia juga memiliki kemampuan yang mirip untuk memfitnah para dewa. Ketika dia berubah bentuk dan merasakan bahwa niat membunuh di baliknya meningkat, dia tahu bahwa kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri telah hilang. Karena itu, biarkan giok dan batunya dibakar. Sosok emas besar menyusut dengan cepat di udara, dan saat tubuhnya menyusut, kecepatannya berubah menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sehingga pedang penghakiman tiga alam, yang sepenuhnya didorong di belakangnya, tidak dapat menyusulnya untuk pertama kalinya. Komite alam dewa ada di sini. Mati, mati, kalian semua mati. Raja Naga Emas berteriak dengan panik, dan raungan naga yang marah mengguncang seluruh alam dewa. Namun, pada saat ini juga posisi gagang pedang penghakiman tiga alam tiba-tiba memuntahkan sinar hitam, putih, dan merah ke belakang, mendorong pedang penghakiman tiga alam meledak, dan kecepatannya langsung meningkat. Hampir dalam sekejap, dia berada di belakang Raja Naga Emas. Engah. Meskipun Raja Naga Emas menyusut, tubuhnya yang masih besar tiba-tiba berhenti di udara, dan sangat membeku di udara. Detik berikutnya, di luka di belakangnya, cahaya hitam, putih, dan merah meledak dari belakang, dan tubuh besarnya mulai hancur dalam guncangan hebat. Saat ini, dia sudah dekat dengan perisai Komite Alam Dewa. Raungan terakhir tiba-tiba keluar dari mulut Raja Naga Emas. Hanya butuh 1 jam sejak dilepaskan dari segelnya. Hidupnya akan segera berakhir di bawah pedang penghakiman di tiga alam. Itu tidak direkonsiliasi. Benar-benar tidak mau. Tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar, dan awan cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Ketika cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya sejenak, matanya yang seperti rubi tiba-tiba meredup, tetapi meskipun matanya redup, mereka masih menjijikkan, dengan perasaan balas dendam. Boom, kelompok cahaya emas dengan berani menembus penutup pelindung dari Komite Alam Dewa. Di langit, 3 sosok yang muncul hampir secara bersamaan berubah menjadi 3 intersepsi, mencoba memblokir cahaya keemasan, tetapi mereka semua memblokir udara. Pada saat itu, kecepatan ledakan cahaya keemasan itu benar-benar menakutkan. Tang San, dengan kemampuan visual terkuat, dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah kristal emas yang cemerlang, seukuran kepalan tangan. Kristal itu disajikan dalam bentuk berlian, menonjol di depan persimpangan, seperti sisik Raja Naga Emas itu sendiri. Tapi di dalamnya, itu berisi kekuatan ilahi yang sangat besar dan sangat menakutkan. Inti Tuhan. Dewa yang baik berseru. Sama seperti para dewa yang memiliki jiwa dan kesadaran, inti dari binatang itu adalah intinya. Namun, sejak pertempuran besar itu, hampir semua hewan suci yang tersisa telah dicabut kemungkinannya untuk memiliki inti suci oleh Komite Alam Dewa. Ini membuat mereka tidak bisa terus berkembang. Tapi inti ilahi Raja Naga Emas ada dari awal sampai akhir. Meskipun itu hanya bagian dari Dewa Naga pada awalnya, itu juga Raja Naga Emas, inti dari kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, Raja Naga Emas melepaskan inti dewa pada saat-saat terakhir, lebih memilih untuk membiarkan dirinya mati dengan cepat, dan juga mendorong kekuatan inti dewa ini untuk terus terbang ke arah Komite Alam Dewa. Ketika dia mendengar dewa yang baik mengucapkan kata, Shenkor, Tang San benar-benar menghela nafas lega, karena dia tahu bahwa inti itu adalah inti dari binatang dewa, dan memang memiliki kekuatan ilahi yang besar, tetapi tidak serangan. Terutama ketika Raja Naga Emas telah dipenggal, tanpa kendali Raja Naga Emas sendiri, energi yang terkandung dalam inti dewa ini tidak mengerikan, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Itu tidak bisa menghancurkan Komite Alam Dewa. Engah, saat inti dewa menembus perisai luar Komite Alam Dewa, dewa emosional itu menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah. Tidak bagus. Tang San mengguncang tubuhnya, mengabaikan untuk mengejar inti dewa terlebih dahulu, tetapi terbang menuju pusat alam dewa untuk pertama kalinya. Tanpa kendali dewa emosi, seluruh alam dewa bergetar hebat, dan raungan rendah bergema di seluruh alam dewa. Dewa baik dan jahat mengejar inti dewa dengan cepat, tidak peduli apa, Anda harus terlebih dahulu menangkap inti dewa. Tang San bergegas langsung ke pusat Komite Alam Dewa, dan sedikit kekuatan suci yang tersisa mengalir ke dalamnya, sekali lagi menstabilkan pusat alam dewa. Tetapi pada saat ini, hatinya sepertinya dikepal erat oleh sesuatu, dan jantung berdebar kencang mengikuti. Tidak. Tang San berseru, takut Xiao Wu di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Semua dewa tingkat pertama yang hadir juga membuka mata mereka karena terkejut. Ketika mereka melihat Tang San, mereka terkejut menemukan bahwa dewa tertinggi yang selalu menghadapi tanah longsor tanpa mengubah warna wajahnya berubah drastis, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar.
Saudaraku, ada apa denganmu? Xiao Wu bertanya dengan heran. Di luar pusat para dewa. Tang Wutong memeluk adik laki-lakinya, menunggu di sini, sambil terus-menerus mendesak kekuatan dewa sendiri, seperti dewa lainnya, mengintegrasikan kekuatannya ke dalam komite alam dewa. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di depannya tanpa peringatan. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan tiba-tiba menyelinap ke pelukannya dan menghilang. Hah! Tang Wutong tercengang. Tetapi saat berikutnya, dia tidak bisa menahan teriakan. Ah, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari adik di pelukannya dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas transparan, dan emas membuat tubuhnya semakin bengkak di luar. Lapisan sisik naga berbentuk berlian halus juga muncul di permukaan kulit. Pada saat ini, kedua telapak tangan terentang pada saat yang sama dan menekannya di dahi dan perut bagian bawah Tang Wulin kecil. Hitam dan putih, dua warna halo disuntikkan pada saat yang sama, dan di bawah aliran lembut, dia tiba-tiba menghentikan pertumbuhan tubuhnya. Tang Wutong melihat bahwa dewa kebaikan dan dewa kejahatan tidak tahu kapan mereka mendatanginya, tetapi saat ini, wajah mereka semua serius. Wutong, serahkan anak itu pada kami. Dewa jahat berkata dengan suara yang dalam. Tang Wutong hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka sekarang, tetapi dia tetap menyerahkan anak itu kepada dewa kebaikan. Dewa kebaikan memeluk Tang Wulin dan segera masuk ke ruangan tempat pusat para dewa berada bersama dewa jahat. Tang Wutong juga masuk begitu saja. Dada Tang San naik turun menjadi jelas. Wajah juga berubah secara tidak terduga, namun kekuatan sucinya masih terus disuntikkan ke pusat para dewa tanpa syarat. Ketika dia melihat dewa kebaikan dan kejahatan datang, cahaya keemasan memancar dari anak di pelukannya, dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya kesakitan. Tang San melihat putranya, dan Xiao Wu secara alami melihatnya juga. Dia bergegas ke depan dalam 2 langkah dan berkata dengan keras, "Ada apa? Ada apa dengan putraku?" Suaranya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan dia memikirkan Tang San lagi. Dengan pertunjukan barusan, firasat tidak menyenangkan telah menyebar ke seluruh tubuh. "Maafkan aku." Dewa jahat itu berkata dengan muram. Bibir Tang San sedikit bergetar, dia menahan, tidak membiarkan air matanya jatuh. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada para dewa baik dan jahat, "Cepat, ayo bekerja sama, ayo tahan guncangan ruang dan waktu dulu." Pada momen hidup dan mati para dewa ini, dia tahu betapa buruk putranya. Tapi itu telah diabaikan sama sekali. Jika tidak ada bulu di kulit, apakah akan menempel? Sebagai dewa tertinggi, penguasa alam dewa, hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi alam dewa. Dewa kebaikan dengan hati-hati menyerahkan anak itu ke dalam pelukannya kepada Xiao Wu, dan berkata dengan suara rendah, "Kami bergandengan tangan dengan kekuatan memberi penghargaan pada kebaikan dan menghukum kejahatan untuk menyegel tubuhnya. Setelah Raja Naga Emas dibunuh oleh kami mengendalikan inti dewa untuk menembus di tubuh putra Anda. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan ilahi yang sangat besar di inti dewa untuk meledakkan tubuhnya, kami hanya dapat menyegel sementara kekuatan inti dewa itu sekarang." Xiao Wu mengambil alih putranya, anak laki-laki yang dulu sering menangis, tetapi sekarang matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, yang terlihat sangat cantik, tetapi ini hanyalah kehidupan kecil yang baru saja lahir. Vitalitas menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan supernatural dari Raja Naga Emas begitu hebat, dan audit adalah intinya. Ada lebih dari 1/10 dari kekuatan ilahi Raja Naga Emas, dan itu adalah kekuatan paling murni di antara semua kekuatan ilahi. Raja Naga Emas pasti tahu bahwa putra Tang San dan Xiao Wu lahir, karena pada saat itu, Tang San dan Xiao Wu berada di tanah terlarang yang menyegelnya. Menghadapi pedang penghakiman 3 alam, ketika dia tahu itu pasti akan mati, itu kejam di dalam hatinya, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memobilisasi intinya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan intinya tidak cukup untuk membunuh dewa tertinggi, dan itu ingin balas dendam. Cara terbaik adalah membuat pelakunya Dewa Syura putus asa untuk hidup. Karena itu, ia memilih Tang Wulin, yang baru saja lahir. Bagi Tang San dan Xiao Wu, apa yang lebih menyakitkan bagi mereka selain kematian putra mereka yang baru lahir? Faktanya, itu benar-benar terjadi. Tang San, dewa kebaikan, dewa kejahatan, dan 3 dewa tertinggi semuanya gagal menghentikannya karena mereka mendorong pedang penghakiman di 3 alam. Pada saat ini, meskipun dewa kebaikan dan kejahatan telah menyegel intinya, kekuatan dewa besar yang terkandung di dalam inti tersebut sesuai dengan kekuatan dewa di alam dewa. Bahkan tanpa kendali Raja Naga Emas, itu akan tetap ada. Itu terus membengkak sampai menghancurkan tubuh kecil Tang Wulin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anakku, anakku.
Xiao bergumam pada dirinya sendiri, Tang San mampu menahan emosinya. Sebagai seorang ibu, anak laki-laki yang baru saja melahirkan itu bahkan belum memakannya. Seteguk ASINya hampir mati, bagaimana mungkin rasa sakit di hatinya bisa ditahan? Bu. Tang Wutong menangis dan memeluk ibunya, saya menyalahkan saya dan saya tidak merawat adik saya dengan baik. Dewa kebaikan dan dewa jahat sudah datang ke Tang San saat ini, dan mereka merasa tidak baik. Meskipun mereka baru saja kembali, mereka sudah tahu apa yang terjadi di alam dewa. Mereka ditipu oleh dewa kehancuran, yang menyebabkan Tang San menahan tekanan yang begitu besar. Pada saat ini, putra yang baru lahir juga terluka dengan cara ini, dan hati mereka penuh dengan rasa bersalah. Namun, sekarang tidak ada yang lebih penting daripada menjaga alam dewa. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan berdiri di kedua sisi dewa Asura Tang San, mengulurkan tangannya, dan menekan hampir ke tengah para dewa. Tiba-tiba, hitam dan putih, dua kekuatan ilahi yang kuat tiba-tiba mengalir ke pusat alam dewa, dan perisai alam dewa yang menggigil langsung menjadi stabil, dan bahkan seluruh alam dewa tidak lagi bergetar. Bergabungnya dua dewa tertinggi, yang seperti kekuatan baru, segera menstabilkan konfrontasi antara alam dewa dan turbulensi ruang dan waktu. Dewa kebaikan berkata kepada Tang San, saudaraku, kami di sini untuk mendukungmu. Cepat dan temui anak itu. Jika kita tidak bisa menahannya, aku akan memanggilmu. Tang San ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik tangannya. Tarik napas dalam-dalam, sesuaikan sedikit kekuatan ilahi yang tersisa di tubuh Anda. Serap kekuatan besar pemikiran yang berpusat pada komite alam dewa untuk memulihkan diri Anda. Konfrontasi antara alam dewa dan gejolak ruang dan waktu bukanlah kekuatan yang dapat secara langsung menyelesaikan turbulensi ruang dan waktu. Ini adalah proses yang lengkap, pada saat ini sudah mencapai tahap menengah dan akhir. Ada dewa baik dan dewa jahat yang mengendalikan pusat alam dewa. Untuk saat ini, alam dewa tidak akan menjadi masalah, dan dia mengkonsumsi terlalu banyak, dan perannya jauh lebih kecil daripada dua dewa tertinggi ini. Manfaatkan waktu pemulihan untuk melihat anak. Dia adalah seorang ayah. Tang San berjalan cepat ke samping Xiao Wu dan melihat ke bawah pada anak dalam pelukannya. Xiao Wu melihat dia datang, seolah-olah mengambil sedotan penyelamat hidup, buru-buru berkata, kakak, selamatkan anak kami, tolong selamatkan dia. Dia masih sangat muda dan masih begitu kecil. Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat, mencium keningnya, dan berbisik, orang-orang Ji memiliki penampilan alami mereka sendiri, jangan menangis, Xiao Wu. Sambil berbicara, dia memeluk anak itu, dan pada saat yang sama, juga menukar posisi fitnah dewa dari sisi Xiao Wu ke Seagot. Dewa Shura terlalu mendominasi, tetapi dalam hal penyembuhan, Poseidon masih sangat mahir dalam hal itu, dan kekuatannya jauh lebih lembut. Selain itu, menggunakan kekuatan suci dewa tertingginya untuk merangsang, itu juga dapat memperkuat kemampuan penyembuhan dewa laut ke tingkat yang tinggi. Jiwa ilahi terkonsentrasi, kesadaran ilahi terkonsentrasi. Tang San dengan hati-hati memeriksa tubuh Xiao Tangwulin. Alisnya perlahan mengerut. Inti ketuhanan Raja Naga Emas sekarang ada di tubuh Tangwulin, tepat di dada Tangwulin, dan kekuatan ketuhanannya yang menakutkan dipengaruhi oleh kerja sama para dewa baik dan jahat untuk menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan. Kekuatan ilahi di inti ilahi itu tidak akan bocor. Tetapi kekuatan ilahi di inti ilahi terus mengalir keluar, ketika inti ilahi ini baru saja masuk ke tubuh Tangwulin, itu terhubung ke garis keturunannya, sehingga tidak mungkin untuk menariknya keluar sekarang. Tubuh anak itu terlalu rapuh. Selain itu, kekuatan ilahi dalam inti ilahi ditarik oleh kekuatan ilahi dari alam ilahi itu sendiri, dan ada kecenderungan konstan untuk meledak keluar. Bahkan jika itu disegel, itu tidak bisa dilawan sepenuhnya. Nafas kehidupan anak menjadi semakin lemah. Tang San mengerutkan kening, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi. Anak itu masih hidup, ini sudah situasi terbaik, bagaimana dia bisa menahan kekuatan di inti ilahi itu? Biar tidak pecah, ini adalah hal terpenting yang harus mereka hadapi saat ini. Namun, Raja Naga Emas itu sendiri setara dengan kekuatan ilahi dewa tertinggi, dan inti ilahi ini adalah kekuatan intinya. Sebelum sekarat, misi yang diberikan pada Divine Core ini sangatlah sederhana, yaitu bergabung dengan anak ini. Setelah fusi, kekuatan ilahi yang besar di inti ilahi secara alami akan membunuh Tangwulin. Tidak mungkin untuk mengambil inti ilahi. Garis keturunan telah digabungkan, dan jika dipaksa keluar, itu setara dengan memotong garis keturunan Tangwulin. Dapat dikatakan bahwa inti dewa ini hampir setara dengan kutukan dewa tertinggi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Jika Anda tidak dapat mengeluarkannya, maka Anda harus terus menekan kekuatan di inti ilahi itu, dan menekan kekuatan ilahi di inti ilahi ini tanpa memengaruhi tubuh Tangwulin, untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi seberapa mudah itu?
Ayah mertua, saya baru saja merasakannya. Saya ingin menjaga kekuatan di inti ilahi ini tidak tergerak, kecuali di tempat tanpa kekuatan ilahi. Suara Huo Yuhao terdengar saat ini. Tang San menoleh untuk melihat, dan melihat Huo Yuhao menyeka darah dari sudut mulutnya sambil berbicara, ekspresinya juga pusing, ekspresinya jelek. Tapi sepasang mata sangat cerah. Hati Tang San tergerak, Huo Yuhao memiliki kemampuan kesadaran ilahi yang kuat, deteksi ilahi dan jiwa bahkan lebih tak tertandingi di para dewa, dalam hal jangkauan deteksi, bahkan dewa tertinggi tidak harus lebih kuat darinya, dan dalam kehalusan, dia bahkan lebih baik. Ya memang. Di mana tidak ada kekuatan ilahi, tidak ada kekuatan ilahi eksternal untuk memprovokasi kekuatan ilahi dari inti batin ini. Meskipun kekuatan ilahi di inti ilahi masih akan melonjak keluar, setidaknya, tingkat lonjakan ini akan jauh lebih rendah. Sudah tidak stabil seperti sekarang. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Xiao Wu dan berkata, aku punya jalan. Xiao Wu sangat gembira, cepat, selamatkan anak kita. Tang San berhenti, tapi... Hati Xiao Wu menegang. Tapi apa? Tang San berkata dengan getir, aku khawatir anak ini tidak bisa tinggal bersama kita. Yu Hao benar. Dia bisa selamat hanya jika tidak ada kekuatan ilahi. Dan di alam dewa kita, di mana tidak ada kekuatan ilahi? Hanya dengan mengirimnya ke dunia manusia dia tidak dapat diganggu oleh kekuatan ilahi. Di dunia manusia, kekuatan langit dan bumi jauh lebih sedikit daripada para dewa, sehingga tidak akan dengan mudah memicu kekuatan di inti ilahi. Saya akan menerapkan cukup ke inti ilahi. Terlalu banyak segel, biarkan segel itu terurai secara bertahap seiring dengan bertambahnya kekuatannya, sehingga ia dapat secara bertahap menyerap energi di inti Raja Naga Emas. Bukan hanya itu bukan hal yang buruk, tetapi mungkin juga hal yang baik, memungkinkannya untuk memiliki bagian dari Raja Naga Emas. Kemampuan. Xiao Wu tertegun, menatapnya, menatap putri di sebelahnya, dan berkata, maksudmu, kamu ingin mengirimnya kembali ke Douluo daratan seperti yang dilakukan Wutong? Tang San mengangguk. Xiao Wu berkata dengan cemas, tapi, dia baru saja lahir dan masih sangat muda. Tang San tersenyum pahit, sekarang hanya dengan cara ini yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kita tidak bisa menahannya, tapi yang lebih penting, biarkan anak kita bertahan. Di masa depan, ketika alam dewa kita stabil, kita akan selalu memperhatikannya di alam dewa dan membantunya. Kami akan memikirkan cara lain untuk membantunya menyelesaikan inti ilahi ini. Oke. Xiao Wu mengatupkan giginya, tapi tetap tidak. Dia ragu-ragu dan setuju. Pemisahan sementara tidak sepenting kehidupan anak. Dia bersama Tang San dan mengalami banyak hal saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu sekarang. Dia menyelamatkan putranya dulu. Dengan dukungan Xiao Wu, Tang San juga mengambil keputusan dalam sekejap. Situasi Tang Wulin terlalu buruk, dia harus bertindak tegas. Menggigit jari telunjuknya, Tang San menjentikkan jarinya, dan setetes darah merah keemasan tiba-tiba terpental ke udara. Dia menyeret tangan kanannya ke udara, dan dalam darah merah cerah, sepertinya ada bau aneh yang keluar. Tang San menyerahkan Tang Wulin kepada Xiao Wu, dan kemudian menekan tangan kirinya di dadanya, lingkaran cahaya biru keemasan terpancar darinya, dan kemudian berubah menjadi berkas cahaya, seperti pusaran air, menuju Tang Wu. Lin berkonsentrasi di masa lalu. Tetesan darah di langit disuntikkan dari tengah pusaran. Tubuh kecil Tang Wulin bergetar hebat, dan segera setelah itu, cahaya keemasan di tubuhnya menyatu sedikit. Tang San tidak berhenti, menjentikkan tangan kanannya lagi, setetes darah mengalir keluar. Kali ini, darahnya sedikit tersebar di udara, berubah menjadi rune, dan disuntikkan ke tubuh Tang Wulin. Cahaya keemasan melemah lagi. Tang San menggunakan darahnya sebagai pedoman untuk menyegel putranya. Dan segelnya juga mengandalkan kekuatan dua dewa tertinggi untuk menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, berpusat pada menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, dibimbing oleh darahnya sendiri, dan meletakkan segel berikutnya, sehingga segel ini terus ditumpangkan bersama, dan para dewa kekuatan ilahi dinuklir ditekan. Tetes darah, rune demi rune. Itu adalah darah dewa tertinggi. Meskipun kekuatan ilahi yang terkandung dalam inti Dewa Raja Naga Emas mendominasi, bagaimanapun, ia telah kehilangan kendali Raja Naga Emas. Di bawah penindasan paksa Tang San, segel terus bekerja, menekan kekuatan dewa yang meluap dari inti dewa. Ketika tetes darah ke-18 disuntikkan ke tubuh Tang Wulin di sepanjang pusaran biru keemasan, tubuh Tang San bergetar dan hampir jatuh, wajahnya sudah sangat pucat. Dia telah menghabiskan sejumlah besar divine power, tetapi saat ini dia harus memusatkan perhatian penuhnya untuk memasang segel pada putranya, dan tekanan yang akan dia tanggung dapat dibayangkan. Tapi demi nyawa putranya, dia harus mengertakkan gigi.
Aliran udara emas keluar dari hidung dan mulut Tang Wulin. Saat berikutnya, dia berteriak dengan, "Wow!" Tang San menekan benih kehidupan yang ditinggalkan oleh Dewi Kehidupan ke dadanya, dan nafas lembut kehidupan mengalir masuk, dan ekspresi Tang Wulin tiba-tiba membaik. Xiao Wu sangat gembira, memeluk putranya dengan erat, dan mencium wajah merah mudanya. Nak. Xiao Wu berbisik dan memanggil. Tang San, didukung oleh Tang Wutong, dengan bersemangat berkata, "Cepat, Yu Hao, buka jalan manusia. Kirim dia keluar. Aku harus segera mengisolasi kekuatan ilahi eksternal, atau inti ilahi akan terpengaruh oleh kekuatan ilahi eksternal dan akan langsung menyerang segelku." Ya. Emosi Tuhan bertindak cepat, karena Jingguang Liang, dalam hab dunia roh, pintu gerbang ke dunia saluran terbuka. Ini sepenuhnya adalah kekuatan transmisi spasial, di alam para dewa, hanya dewa tertinggi yang memiliki otoritas ini, tetapi dewa tingkat pertama dapat melakukan operasi. Tang San mendukungnya dan datang ke sisi Xiao Wu, menatap bayi dalam pelukannya, matanya juga penuh cemas. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi putranya, menahan air mata. "Xiao Wu, untuk menjaganya tetap hidup, kita tidak bisa menunda." Xiao Wu mengertakkan gigi dan mengembalikan anak itu padanya dengan hampir gemetar. Tang San menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Tang Wutong, beri dia tombak naga emas. Itu bagian dari naga emas. Dia tertinggal ketika dia dipukul dengan keras untuk pertama kalinya. Tang Wutong mengangguk dan mengeluarkan tombak naga emas. "Berikan ke Tang San." Tang San menempatkan titik pada tombak naga emas dengan tangan kanannya, dan tombak naga emas itu tiba-tiba menyusut menjadi bola cahaya keemasan, dan akhirnya mengembun menjadi pola emas berbentuk berlian kecil, yang ditunjukkan oleh Tang San di pergelangan tangan kanan Tang Wulin. Pada saat yang sama, jari telunjuk kirinya menunjuk ke tengah alis Tang Wulin, dan sedikit cahaya disuntikkan. Setelah melakukan ini, dia menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar, datang ke lorong menuju dunia, dan mengirim anak itu ke lorong itu. "Wulin!" teriak Xiao Wu, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan di pelukan putrinya. Tang San juga mengguncang tubuhnya, didukung oleh dewa emosi, dia tidak akan jatuh. "Air mata yang aku tahan, akhirnya mengalir keluar saat ini." Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa melindungi anak-anaknya dengan baik, saat ini dia sedang patah hati. Sosok kecil itu hampir menghilang di lorong di saat berikutnya. Pada saat ini alam dewa dalam masalah besar, bahkan Tang San, sebagai dewa tertinggi, tidak dapat mengatur apapun untuknya seperti dia telah mengatur segalanya untuk putrinya. Semua hanya bisa pasrah pada takdir. Tapi ini juga satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Bum, bum, bum. Alam dewa bergetar. Tang San menoleh dan melihat ke layar tengah alam dewa, dan terkejut melihat bahwa lapisan luar dari turbulensi temporal besar di luar angkasa alam dewa akhirnya benar-benar terkelupas, mengungkapkan pemandangan paling sentral. Artinya, cahaya perak yang sangat menyilaukan. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan masing-masing telah mendesak kesaktiannya hingga ekstrim, namun di wajah mereka, juga menunjukkan ekspresi keheranan. Inti dari turbulensi ruang dan waktu bukanlah kekuatan ruang dan waktu, tetapi kekuatan ruang yang murni dan terkompresi tak tertandingi setelah tanpa disadari berapa tahun, kekuatan ruang yang menakutkan. Dalam raungan kekerasan itu, saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba menyala, dan seluruh alam dewa benar-benar berubah menjadi dunia perak. Di bentangan alam semesta yang sangat luas, cahaya perak yang tiba-tiba menyala dapat terlihat dengan jelas di seluruh bidang bintang. Apa yang tidak terlihat oleh setiap pesawat adalah cahaya perak yang kuat, seperti mulut besar monster yang sama, perlahan menelan alam dewa. "Cepat, dukung pesona dengan segenap kekuatanmu." Ini adalah pergeseran besar dari kekuatan luar angkasa. Tang San berteriak. "Nak!" bisik Xiao Wu di mulutnya dalam keadaan koma. Dewa kebaikan dan kejahatan hanya memiliki waktu untuk meningkatkan perisai seluruh alam dewa ke tingkat terkuat, tetapi mereka dipengaruhi oleh kekuatan luar angkasa itu, para dewa dunia masih memampatkan dan mengompresi ke dalam. Akhirnya, silau perak melintas dengan pesona tak berujung, dan pada saat yang sama, ada alam dewa yang mengendalikan banyak alam semesta dan planet. Dewa Shura, Dewa Laut Tang San, Xiao Wu, Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Rong Nianbing, Dewa Tujuh Elemen, Dewa Tujuh Dosa Asli, Dewa Penghancur, semua dewa fitnah, pada saat ini, telah hilang. Urutan yang awalnya berasal dari bidang bintang ini, tatanan yang didirikan oleh alam dewa, diam-diam runtuh. Alam dewa telah menghilang. Di bawah perubahan besar di ruang itu, Hong Fei Mingming dan hanya seluruh alam dewa. Pepohonan yang tinggi begitu lebatnya bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya, sehingga efek visual di hutan yang luas ini sebenarnya gelap.
Di kedalaman hutan terdapat sebuah telaga kecil dengan air yang jernih, namun sayangnya jarak antara permukaan air dengan bibir pantai cukup jauh. Ini jelas sebuah danau kecil yang akan segera mengering. Nafas kehidupan beriak di danau, tapi tidak kuat, bahkan sedikit lemah. Di tepi danau, ada seseorang yang berdiri. Dia mengenakan jubah hitam, dia tampak seperti berusia 40-an, tampan dan teguh, dan di dahinya, ada sehelai rambut pirang yang tergantung di satu sisi pipinya. Dia hanya berdiri di sana, matanya tampak agak kusam, dan tubuhnya bahkan lebih tertekan. Tidak jauh darinya, ada beberapa orang berdiri, mulai dari tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan berbagai bentuk. Tapi mata semua orang sangat suram. Dewa binatang. Seorang wanita yang mengenakan gaun hijau zamrud diam-diam muncul di belakang pria kulit hitam itu dan berkata dengan hormat. Pria berpakaian hitam yang disebut Dewa Binatang mengguncang seluruh tubuhnya, dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Dewa Binatang, sekarang makhluk jiwa kita, aku takut kita tertinggal di depan kita. Dewa, siapakah aku ini? Wanita rok hijau itu diam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah. 10.000 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao menciptakan organisasi pagoda penyebaran roh. Sudah 10.000 tahun. Organisasi pagoda penyebaran roh masih ada, tetapi kita akhirnya akan punah. Benarkah? Dewa binatang itu berkata dengan getir, kekuatan umat manusia telah membuat kita tidak dapat bersaing. Hutan besar bintang Dou, hanya tersisa sebidang tanah murni yang terakhir. Ya. Wanita dengan rok hijau itu hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar, dan segera setelah itu, danau di depan mereka tampak mendidih, meledak dengan gelembung. Gelembung-gelembung ini naik dengan cepat, dan kemudian, kecepatan getaran gempa menjadi kuat. Ada apa? Manusia ada di sini? Wanita berbaju hijau itu berseru. Bertarunglah dengan mereka. Seorang pria pendukung meraung dan mengguncang tubuhnya, berubah menjadi beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter, dengan kilau keemasan gelap di sekujur tubuhnya. Tuan Siong, tenanglah. Bukan manusia. Dewa binatang itu berteriak dengan keras, menunjukkan ekstasi yang tak terlukiskan di wajahnya yang awalnya suram. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Suara rendah itu melayang di hutan tanpa peringatan. Suara itu sepertinya datang dari segala arah, karena terlalu rendah dan bahkan tidak bisa didengar. Boom, tanah retak, dan seluruh hutan bergetar hebat. Air kecil di danau kecil itu mengalir kembali, menampakkan dasar danau dalam sekejap. Bang, sekelompok cahaya perak tiba-tiba menyembur keluar dari retakan di bumi, dan kemudian menampar dengan keras ke pantai. Itu adalah cakar besar, seluruh tubuhnya berwarna perak cemerlang, dan di atas cakar raksasa perak cemerlang itu ditutupi dengan sisik perak heksagonal. Pandangan ekstasi di mata dewa binatang itu bahkan lebih baik. Dia melangkah maju, berlutut, dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di Tuhan." Detik berikutnya, sosok besar dengan panjang lebih dari 100 kaki tiba-tiba naik ke udara. Itu jatuh dengan keras di tanah. Pohon raksasa menjulang dari tanah, dan semua manusia yang berdiri di sekitar berubah menjadi binatang buas raksasa. Tapi mereka hanya bisa merangkak di tanah di hadapan raksasa perak itu. Sudah mati, tapi aku masih hidup. Suara rendah itu sepertinya mengaum, tapi sepertinya ada kesedihan yang dalam. Manusia yang tercela, apakah kita akan memusnahkan kita? Sekarang setelah aku bangun, hari kehancuran mereka akan datang. Dewa binatang dengan penuh semangat berkata, Tuhan, manusia saat ini sudah terlalu kuat, dan meca bimbingan jiwa teratas mereka adalah aku, dan mereka tidak bisa bertarung terlalu banyak. Manusia, dengan kekuatan teknologi, telah membuat kita tidak bisa bersaing. Suara rendah mengatakan, untuk menghancurkan mereka, Anda harus terlebih dahulu memahami mereka Anda, ikuti saya di dunia kita hidup di sekitar untuk benar-benar hancur oleh mereka, maka kita akan menaklukkan dunia mereka. Tokoh besar perlahan-lahan mengambil langkah ke depan, berjalan menuju arah di luar hutan, di bawah naungan kanopi pohon besar. Dalam cahaya yang suram ini, tubuhnya yang besar perlahan menyusut dan menyusut. Wow, wow. Hei, anak siapa ini? Terlihat menggemaskan. Jangan cari-cari, lihat bagaimana anak ini membeku, pertama peluk dia pulang dan hangatkan dia. Wajah merah mudanya agak ungu karena dingin, tapi tangan kecilnya yang halus memiliki tanda emas berbentuk berlian.